Assalamualaikum. Hai semua, saya Cindy Aurelia Renata dari kelas 7F SMPN 139 Jakarta. Kali ini aku mau mengulas buku Dare, A Book for Those Who Dare to Change Their Life, karya Wendy Grant, diterbitkan oleh Bright Publisher dan terbit tahun 2018. Buku ini punya 212 halaman. Jadi buku ini tuh tentang self-improvement atau perbaikan diri. Buku ini tuh cocok banget buat orang yang mau mengubah hidupnya jadi lebih baik atau lebih positif. Buku ini dibagi jadi 18 bab dan berisi tentang cara-cara self-improvement gitu dan beberapa motivasi buat kita. Jadi kali ini tuh aku bakal mengulas buku ini dari beberapa bab ya. Bab 1, mewujudkan sesuatu. Di bab ini, kita harus menggunakan sedikit imajinasi ya. Jadi latihan pertama itu membersihkan loteng. Ini tuh kayak cara buat mengatasi masa lalu yang udah menghantuin kalian. Cara pertama, pejemin mata, tarik nafas dalam-dalam, dan relax. Abis itu, bayangin kalian itu masuk ke dalam loteng yang isinya barang-barang kenangan yang nyenangin. Tapi ada juga barang-barang yang udah gak dibutuhin. Habis itu, cara yang kedua, mulai pilah dan bersihin sampah yang ada, simpan yang masih dibutuhin, dan buang yang udah gak dibutuhin. Cara ketiga, bayangin kalian itu ada di masa depan, dan ngerasa kalau keadaan itu jadi lebih baik, kayak lebih bahagia atau lebih positif gitu. Tambahin warna, aroma, suara, atau apapun yang bikin kalian nyaman. Dan yang keempat, buka mata, tarik nafas dalam-dalam, dan berpeganglah sama perasaan-perasaan positif itu. Udah deh. Oh iya, kalian bisa ngulangin terus latihan ini sampai lotengmu jadi seperti apa yang kamu mau. Bab 1 udah, sekarang aku mau ke bab 3. Berharap menjadi orang lain. Ayo, siapa nih yang terlalu berlebihan memuja orang lain sampai-sampai berharap banget kamu itu jadi dia? Berharap jadi orang lain itu biasanya yang ngecegah kamu buat jadi diri sendiri. Sebelum kamu mau jadi orang lain, kamu harus tahu bagian mana dari orang itu yang menurut kamu menarik banget. Cari alasan di balik keinginan kamu. Berharap jadi orang lain itu kadang merupakan keinginan alam bawah sadar untuk melarikan diri dari gaya hidup yang menurut kamu udah gak bisa diterima lagi. Di sini kamu harus tahu apa yang udah gak tertahankan bagi kamu. Ada beberapa kata-kata yang biasanya digunakan untuk menggambarkan orang lain, tapi sulit banget untuk diterapkan di diri sendiri. Yaitu kayak pintar, percaya diri, mempesona, sukses. Kamu bisa jadi seperti itu semua, asalkan biarkan dia berkembang dan harus dikenali terlebih dahulu. Jangan biarin kesuksesan orang lain mengecilkan hatimu. Justru jadiin kesuksesan itu sebagai pemicu untuk melangkah menuju diri yang sesungguhnya, untuk meraih cita-cita dan kesuksesan. Bab 3 selesai, sekarang bab 5. Berani jadi diri sendiri. Ikutin latihan-latihan ini ya. Pertama-tama, pejamin mata dan rileks. Bayangin kamu lagi ada di kehidupan yang mau kamu ubah. Buat gambaran untuk menghadirkannya kembali dalam pikiran. Kedua, hapus gambar itu dengan cara apapun dan gantikan sama gambaran baru dirimu yang berada dalam situasi sama. Ubahlah gambaran itu jadi bayangan yang bergerak dan perhatiin apa yang terjadi. Itu adalah filmmu, jadi kamu bisa mengubahnya kalau kamu mau dan perlu. Yang ketiga, bayangin respon positif atas sikap berani menjadi diri sendiri dalam situasi ini. Biarin diri kamu menikmatin ini. Yang keempat, janji sama diri sendiri kalau mulai saat ini kamu bakal menggunakan sikap positif ini. Dan yang terakhir, buka mata, duduk dengan tenang, dan pikirkan
hal yang bisa didatangkan dari sikap baru ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bab 11. Mengubah diri. Kamu pengen tampil beda. Kamu pengen banget orang lain ngelihat kamu secara berbeda gitu. Karena kamu ngerasa udah gak seneng sama penampilan kamu. Latihan mengubah diri. Pertama-tama, ya kayak biasanya aja. Tutup mata dan rileks. Bayangin kamu lagi berdiri di depan cermin. Lihat bayanganmu tepat menyerupai dirimu sendiri. Lihat dari ujung kepala dan perhatiin setiap detail. Bersyukurlah sama bagian-bagian yang masih bagus. Kedua, perhatiin bagian mana yang mau kamu ubah. Kayak misalnya pengen lebih ramping atau ganti warna rambut. Tentuin keputusan kamu. Ketiga, pas kamu bercermin, perlihatkan diri kamu dari sisi yang lain. Di sini kamu ngelihat diri dengan perubahan yang udah dibuat. Perhatiin, apakah kamu suka sama perubahan ini? Keempat, kalau dirasa perubahan itu udah tepat, deketin diri kamu ke cermin dan rasain perubahan itu. Dan yang kelima, kalau misalkan kalian udah suka sama perubahan itu, berarti kalian udah siap untuk ngelanjutin langkah dan mewujudin dalam tindakan yang nyata. Oh ya, kalau misalkan perubahan ini kerasa gak ngenakin, biarin dulu selama beberapa hari, baru habis itu kalian ulangin lagi latihan ini. Bab 13. Berani mewujudkan impian. Impian hanya tinggal impian, kecuali kita mau ngelakuin sesuatu untuk mewujudinnya. Kalau gak ditanggapin dengan sungguh-sungguh, pikiran itu gak bakal ngebawa kita kemana-mana. Yang ada, kita malah kehilangan pendirian dan hasrat sejati. Jarang ada orang yang sukses atau yang bisa ngeraih mimpinya tanpa pengorbanan dan kerja keras. Kalau mau mewujudin mimpi, tengoklah balik ke permukaan. Tanyain apa yang sebenarnya kamu mau. Sesuatu yang bisa diraih dengan menempuh suatu cara. Untuk mewujudin suatu impian, kamu harus ngeliatnya dengan kenyataan juga. Kalau misalnya impian itu mustahil dicapai atau diraih, kamu harus ngelakuin sedikit perubahan biar kebutuhan dasarnya tetap bisa dicapai. Pertanyaan pertama, termasuk buku apakah yang kamu baca, fiksi atau non-fiksi? Berikan alasanmu. Buku yang aku baca ini buku non-fiksi. Soalnya kan buku ini tuh berisi kayak pengamatan, fakta-fakta, motivasi, dan beberapa kisah nyata. Pertanyaan kedua, apa kelebihan dan kekurangan buku yang kamu baca? Berikan masing-masing 3 poin. Kalau kelebihannya itu, buku ini bermanfaat banget buat orang yang pengen ngubah hidupnya jadi lebih baik atau lebih positif. Terus memotivasi aku banget, dan ini sampulnya bagus banget. Dan kalau kekurangannya, menurut aku sih nggak terlalu banyak kekurangannya. Jadi aku cuma nemu satu aja kekurangannya. Bahasanya agak susah dimengerti gitu kalau menurut aku ya. Pertanyaan ketiga, apa pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca dalam buku itu? Penulis ini tuh nyampain kalau kita itu jangan takut untuk mengubah diri, karena sama nih kayak tulisan di sini, berani berubah karena hidup terus berubah. Jadi kita itu harus berani untuk berubah karena hidup itu bakalan terus berubah.